Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sadiq Aditya Pratama S dengan NIM 20212105 dari kelas S302. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja laporan saya. Proposal pengembangan sistem informasi pemesanan hotel Claro berbasis web. Gambaran umum, perkembangan di bidang teknologi informasi membuat banyak perusahaan di bidang perhotelan mulai mengembangkan sistem administrasi dengan menggunakan teknologi informasi. Salah satunya dengan menggunakan sistem yang berbasis web. Sistem informasi pemesanan kamar hotel secara online berbasis web dikembangkan di Hotel Claro. Karena Hotel Claro, cara pemesanannya masih secara langsung dan menggunakan waktu yang lama dan membuat laporannya masih pencatatan pada buku. Dengan menggunakan sistem secara online ini, mempermudah pengunjung atau pelanggan untuk memesan kamar hotel dan tidak memakan waktu yang lama. Jenis-jenis channel pemesanan hotel secara online. Yang pertama ada Traveloka, yang kedua ada Booking.com, dan yang ketiga ada tentu saja Tiket.com. Kebanyakan hotel-hotel masih melakukan proses reservasi secara langsung yang notabene sudah sangat tidak efisien di zaman sekarang ini. Kegiatan pemesanan hotel Claro mayoritas masih secara langsung. Pemesanan kamar masih melakukan pencatatan pada buku. Pembuatan laporan masih menggunakan pencatatan pada buku sehingga membutuhkan waktu yang lama karena harus menginput data secara satu persatu. Definisi masalah. Yang pertama, sistem pemesanan seringkali berjalan tidak sesuai ekspektasi turis atau guest. Biasanya seringkali terjadi kesalahan dalam tipe kamar yang dipesan tak sesuai dengan tipe kamar yang tertera, dan belum juga harga dari tipe kamar tersebut juga ikut berbeda. Yang kedua, kekurangan yang dulu ada pada sistem yaitu sering terjadi kesalahan pada saat menginput tipe kamar yang dimana kamar yang dipesan tidak sesuai dengan kamar yang diinginkan. Yang ketiga, adanya juga harga yang tak sesuai dengan harga tipe kamar sebenarnya. Analisis kelemahan sistem lama. Yang pertama dari performance. Pada sistem lama, turis, pemesan, atau customer harus datang langsung ke hotel untuk memesan kamar sehingga sangat ribet pada saat memesan kamar. Yang kedua, information. Info pemesanan kamar biasanya terdapat miskomunikasi dari resepsionis hotel kepada turis, pemesan, atau customer dikarenakan kelalaian, entah itu dari pemesan ataupun resepsionis. Yang ketiga, ekonomi. Penggunaan buku yang terlalu berlebihan dan juga tingkat kehilangan buku arsip yang terbilang cukup tinggi atau banyak dikarenakan entah itu karena hilang atau termakan oleh rayap. Yang keempat, kontrol. Sering terjadi kesalahan terhadap kontrol pemesanan yang dilakukan oleh resepsionis atau staf hotel. Selanjutnya, efisiensi. Bisa dibilang kurang efisien karena pendataan masih dilakukan oleh staf atau resepsionis hotel. Selanjutnya ada servis. Sering terdapat kritik atau komplain terhadap resepsionis hotel dan juga staf yang dimana kerap terjadi miskomunikasi antara resepsionis dan juga pemesan atau customer. Analisis kebutuhan sistem. Fungsional. 1. Fitur login pemesan. 2. Pendataan pemesanan. Ketiga, pendataan kamar hotel. Yang keempat, fitur transaksi. Yang kelima, fitur pemberi rating. Yang keenam, pendataan karyawan. Analisis kebutuhan sistem non-fungsional. Software Dreamweaver, web, Visual Code. Hardware, laptop Core i5 dengan RAM 8GB. Kelayakan teknis, sistem berbasis komputerisasi yang dapat membuat customer atau pemesan dan karyawan bisa langsung mereservasi kamar hotel melalui web. Dengan adanya sistem seperti ini, customer atau pemesan dan juga karyawan bisa dengan mudah memperoleh informasi dan juga informasi akan tersampaikan akurat, update, dan secara real time. Kelayakan sumber daya. Penerapan dan pengembangan sistem yang baru membutuhkan sumber daya, khususnya sumber daya manusia atau SDM, yang mampu atau dapat mengoperasikan sistem yang telah diterapkan. Maka dari itu, setiap SDM yang telah masuk atau terdaftar akan dilakukan training terlebih dahulu agar nantinya dapat mahir dalam mengoperasikannya.
Kelayakan hukum. Sistem yang diusulkan sama sekali tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti kekerasan subversi, perjudian, phishing, ataupun kejahatan cyber lainnya. Perangkat lunak yang digunakan diusahakan perangkat lunak yang berlisensi ataupun kalau tidak memungkinkan akan dicari perangkat lunak open source yang berlisensi publik. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan juga jika misalkan suara saya sedikit bergema karena saya berada di ruangan yang tertutup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.